Bab 141 Tanggal, Kepala 5 Akademi. Nama, Kaisar Tertinggi Pedang Penulis, Luan Si Kuangdao. Plus matikan mengatur ulang. Ding Hao mau tidak mau melirik lagi ke wanita yang mendominasi, gurunya. Ding Hao mengikutinya dan tiba di taman pembibitan yang sangat sepi, hanya setelah setengah waktu. Pagar hijau mengelilingi taman dengan rumah kayu di dalamnya. Sebuah kanal buatan kecil melewati taman. Air yang mengalir membuat taman kecil itu menjadi lebih tenang dan asri. Simen Qiansui mendorong pintu kayu dengan suara berderit dan berjalan masuk. Wajahnya yang dingin, ketika dia melihat bibit herbal hijau di taman, akhirnya menampakkan sedikit senyuman lembut dari hati. Ini seharusnya menjadi kebun ramuan eksperimental yang dia rintis sendiri. Tanaman itu ditanami beberapa tanaman herbal tingkat rendah, tapi warnanya hijau subur dan penuh vitalitas, udara dipenuhi dengan aroma tumbuhan yang indah. Ding Hao ragu-ragu, tapi dia tetap mengikutinya. Ding Hao, apakah kamu tidak menyukai kursus ramuan spiritual? Simen Qiansui, yang sudah lama terdiam, akhirnya berbicara. Dia berjongkok di taman pembibitan. Jari-jarinya yang putih menyapu beberapa tanaman hijau seperti menyentuh tubuh bayi. Dia kembali menatap Ding Hao dan bertanya dengan tenang dan penuh harap. Tidak, aku sangat menyukainya, kata Ding Hao sambil tertawa ringan. Kamu berbohong, kata-kata Simen Qiansui mematahkan kekeliruan kata-kata Ding Hao. Matanya yang jernih seolah mampu menembus isi hati orang. Dia sedikit kecewa dan berkata, jika kamu menyukainya, mengapa kamu menatap kosong ke kelasku? Ding Hao terdiam dan berkata dalam hatinya bahwa, jika ku bilang padamu bahwa aku tidak linglung, tapi aku belajar dari seorang wanita tua yang hidup dalam pikiranku dan mengaku sebagai guru pil amoralitas, percayakah Anda? Di setiap kelas, Ding Hao tampak linglung. Sebenarnya dia sedang mempelajari ilmu tentang ramuan spiritual dari Master Sabre. Meskipun Simen Qiansui memiliki kekuatan dan bakat besar dalam pil amodal, dia masih terlalu jauh dari monster tingkat leluhur, Master Pedang. Biar ku tebak kenapa kamu tidak menyukai kursus ini. Simen Qiansui menatap mata Ding Hao dan dengan tenang berkata, kamu pasti berpikir bahwa ramuan herbal dan ramuan pemurnian terlalu rumit dan akan menghabiskan terlalu banyak energi darimu. Ini tidak sebaik berlatih ki dan ilmu pedang, yang bisa membuatmu kuat dan tak terkalahkan dalam jangka pendek, kan? Apa yang bisa dikatakan Ding Hao? Sebenarnya ini semua adalah kesalahpahaman masyarakat awam terhadap profesi apoteker yang menganggapnya sebagai pembuat pil keabadian. Ya, apoteker mulai belajar dari tingkat yang lebih rendah dan mencapai hasil di tahap selanjutnya, bahkan guru dengan kekuatan luar biasa pun harus menunjukkan rasa hormat mereka kepada apoteker tingkat tinggi. Jika kekuatan dikatakan sebagai landasan bagi seniman bela diri, maka pil keabadian adalah kehidupan kedua mereka. Terlebih lagi, sejauh yang saya tahu, kemampuan bertarung dari apoteker tingkat tinggi, pembuat pil keabadian, tidak lebih buruk dari seniman bela diri. Simen Qiansui berkata dengan sungguh-sungguh. Ding Hao mengangguk. Sabre Master sudah terlalu sering memberitahunya hal seperti itu. Melihat ekspresi Ding Hao, Simen Qiansui berkata tanpa daya, karena Anda mengetahui semua ini, mengapa Anda tidak mendengarkan dan memperhatikan ceramahnya? Saya pikir Anda memiliki potensi untuk menjadi apoteker dan Anda harus memikirkannya dengan hati-hati. Bahkan jika kamu belajar cara membuat tarian abadi dan berlatih seni bela diri pada saat yang sama, kamu tidak akan membuang banyak waktu. Nyonya, saya akan belajar dengan giat. Karena Ding Hao ingin segera kembali untuk menyelesaikan rencana latihan hariannya, dia menepuk dadanya dan membuat janji. Simen Qiansui, tentu saja, melihat respon asal-asalan Ding Hao dan hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan enggan. Dia sedikit berkecil hati dan berkata, baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Ding Hao buru-buru memberi hormat, mengucapkan terima kasih dan berniat pergi. Simen Qiansui menghela nafas, masih merasa sedikit kasihan. Dia berpikir sejenak, lalu menambahkan, tunggu, saya punya ringkasan ramuan spiritual di sini, itu adalah beberapa pengalaman saya sendiri. Bacalah dengan tekun dan Anda akan menemukan bahwa mempelajari ramuan spiritual jelas bukan seperti yang Anda pikirkan. Petik 2. Ding Hao berbalik dan mengambil buklet tebal bersampul benang biru. Pada saat itu, telapak tangan Ding Hao menyentuh jari ramping Simen Qiansui yang seperti batu giok, dan sedikit sentuhan dingin dikirimkan kepadanya. Simen Qiansui menarik tangannya yang seperti batu giok seolah menerima sengatan listrik. Ding Hao mengucapkan terima kasih lagi,
dan melangkah menjauh dari kebun herbal terpencil. Melihat punggung Ding Hao, Simen Qianshui menggelengkan kepalanya dengan lemah. Dengan ekspresi sedikit kecewa, dia menghela nafas, berbalik dan datang ke kebun herbal. Dia membuka telapak tangannya, dan lampu merah pucat menyala, lalu tungku ramuan merah seukuran kepalan tangan muncul, berputar dan perlahan berputar di tangannya. Gas padat berwarna hijau muda menyembur dari tungku merah dan jatuh ke tanaman herbal. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, tumbuhan spiritual yang segar menjadi lebih hijau. Jika Ding Hao hadir, dia akan terkejut. Simen Qianshui tampak halus dan lemah, tetapi tanpa didugakinya jauh di atas alam murid bela diri, dia mengendalikan tungku dan mencapai tingkat halus seperti yang dijelaskan oleh Master Sabre. Dalam beberapa hari berikutnya, Ding Hao menghabiskan banyak waktu merawat Zhang Fan dan Fang Tianyi, selain menghadiri kelas dan berlatih seni bela diri. Badai yang ditimbulkan setelah Loteng Tianli dikalahkan olehnya dengan satu pedang juga perlahan-lahan mereda. Manajemen puncak sekte tersebut tidak menyelidiki masalah ini. Para tetua inti luar yang dikatakan berada di belakang Loteng Tianli tidak menunjukkan tanda-tanda ingin membuat masalah bagi Ding Hao, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Duan Tianli dipukuli dengan parah dan kehilangan mukanya. Dia tidak bisa mendapatkan kembali harga dirinya lagi. Setelah akhirnya memulihkan lukanya, dia meninggalkan sekte pencari ilmu pedang dengan sedih dan menghilang. Loteng Tianli ditutup sepenuhnya dan diambil oleh orang lain dengan harga tinggi. Akibat kejadian ini, organisasi komersial dari beberapa murid luar lainnya juga berperilaku lebih baik dan tidak lagi mengeksploitasi dan memeras murid terdaftar seperti sebelumnya. Nama Ding Hao kembali menjadi fokus diskusi. Beberapa hari kemudian, luka Zhang Fan dan Fang Tianyi akhirnya pulih sepenuhnya tanpa meninggalkan gejala sisa. Terutama Zhang Fan si pemburu remaja, di bawah rangsangan berbagai ramuan spiritual yang diberikan oleh Ding Hao dan Wang Xiaoqi dengan segala cara, tubuhnya ditingkatkan ke peringkat yang lebih tinggi dalam hal meridian, seperti yang dikatakan bahwa setiap awan memiliki lapisan perak. Dia dulunya sangat miskin dalam hal meridian. Meskipun dia belum membentuk kembali dirinya secara menyeluruh, dia jauh lebih baik dari sebelumnya. Pada saat ini, tanggal pemilihan ketua akademi yang diharapkan akhirnya tiba. Kepala akademi adalah manajer dari 200 murid terdaftar. Dia memiliki berbagai macam hak yang patut ditiru dan dapat memutuskan sendiri banyak hal di akademi, termasuk alokasi sumber daya budidaya, DEL. Kekuatannya tidak kalah dengan kepala guru Wang Juefeng. Oleh karena itu, hal itu memiliki daya tarik yang sangat fatal bagi setiap murid yang terdaftar. Kepala akademi dipilih dengan cara yang sangat sederhana. Dia tidak ditugaskan oleh tingkat tinggi atau diputuskan oleh kontes seni bela diri. Murid terdaftar dari setiap akademi merekomendasikan kepala akademi mereka sendiri, dan orang yang memenangkan mayoritas jika dukungan para murid menjadi kepala akademi. Sejak berita pemilihan kepala akademi keluar, banyak orang yang memperjuangkan posisi yang kuat dan bergengsi ini. Beberapa orang telah mengeluarkan banyak uang untuk mengundang murid-muridnya minum dan makan, beberapa secara pribadi membentuk kelompok kecil untuk melobi untuk mendapatkan suara, dan beberapa telah membuat banyak janji bahwa sesuatu yang menguntungkan akan terjadi jika mereka terpilih menjadi kepala akademi. Pada saat ini, dimungkinkan untuk membedakan siapa yang paling diterima dan dihormati oleh murid-murid lain dan siapa yang tidak diterima. Di Akademi Timur Kaos Hijau, Ding Hao adalah orang yang paling mungkin. Sejak hari pertama di Sekte Pencari Ilmu Pedang, Ding Hao telah mengesankan semua murid Akademi Timur yang berkemeja hijau dengan kelembutan, kesopanan, suka menolong, dan kemurahan hati. Dia bersikeras menjawab pertanyaan untuk murid biasa di ruang makan setiap hari, dan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi besar 5 akademi. Dia telah memenangkan sumber daya budidaya yang kaya untuk Akademi Kaos Hijau Timur. Semua orang mendapat manfaat darinya. Selain itu, dia bermaksud mengorbankan dirinya untuk melindungi orang lain selama persidangan, dan dia telah mengalahkan Loteng Tianli, melampiaskan kemarahan murid-murid lain. Semua ini telah membuat Ding Hao menikmati popularitas yang tak tertandingi di Akademi Kaos Hijau Timur. Dibandingkan dengan dia, beberapa master lain di Akademi Timur seperti Li Lan, Ge Yin, Zhang Tianlun, Fang Tianyi, Zhuo Yifeng dan lainnya jauh dari popularitas Ding Hao dan mereka tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Di mata banyak orang, tidak ada keraguan tentang posisi kepala Ding Hao di Akademi Timur berkemeja hijau dan Akademi Pusat berkemeja putih.
Li Muyun di Akademi Pusat berkemeja putih dan Ding Hao di Akademi Timur berkemeja hijau masing-masing tidak memiliki saingan untuk posisi kepala. Saat Li Muyun dan Ding Hao mengangkat tangan mereka untuk menyerukan tindakan, para murid akan mengikuti masa dan mereka dapat dengan mudah memenangkan pemilihan. Adapun di Akademi Selatan yang berkemeja ungu, Akademi Utara yang berkemeja kuning, dan Akademi Barat yang berkemeja merah, ada beberapa murid yang berprestasi secara kompetitif. Mereka sama sekali tidak seperti dua orang yang memiliki keunggulan absolut tersebut, namun masih sulit untuk memprediksi siapa yang akan menjadi pemenang. Suatu hari, matahari bersinar dan angin sepoi-sepoi bertiup lembut. Daun-daun mati berjatuhan dari puncak pohon dan jalan batu di hutan tertutup daun emas itu. Setelah sarapan, murid-murid Akademi Timur berkemeja biru datang ke rumah bela diri dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 2 orang dengan suasana hati yang gembira. Seperti pertemuan pertama lebih dari 20 hari lalu, para remaja duduk di tangga batu di sekitar arena tantangan dan menunggu waktu tiba. Akhirnya, pemilihan kepala akademi akan segera dimulai. Kebanyakan dari mereka sudah membuat pilihan dalam pikiran mereka. Wang Juefeng, kepala guru berperut hitam, berdiri di arena tantangan sambil tersenyum. Membawa batang rumput di mulut, lengan disilangkan, menyapu wajah setiap murid, seolah-olah dia ingin mengetahui semua orang dan mengetahui apa yang mereka pikirkan. Dalam sekejap, semua murid telah tiba. Kenapa kalian para bajingan begitu bersemangat? Ini hanya untuk memilih kepala akademi kan? Terlebih lagi, kungfu kalian bajingan terlalu buruk. Yang disebut pemilihan ini hanyalah sebuah proses. Adakah di antara kalian yang bisa menang melawan gigolo itu? Kata Wang Juefeng sambil menunjuk ke arah Ding Hao, yang sedang duduk di tengah kerumunan bersama Wang Xiaoqi dan yang lainnya. Brengsek, garis hitam muncul di dahi Ding Hao. Kemampuan pria berperut hitam ini dalam membangkitkan kebencian sungguh sempurna. Selama dia membuka mulut, selalu ada orang yang ingin mengalahkannya. Kamu adalah gigolo. Baiklah, karena semua orang sangat bersemangat, mari kita mulai. Selesaikan pemilihan secepat mungkin, dan saya akan kembali minum dan tidur, kata Wang Juefeng sambil menguap dan dengan tidak sabar berkata, sekarang, saya akan memberi kamu bajingan, peluangnya. Siapapun yang ingin menjadi kepala akademi, majulah terlebih dahulu dan pilih surat suara. Baiklah, beritahu saya jika kamu benar-benar menjadi kepala akademi, apa yang akan kamu lakukan agar semua orang tidak menyesali pemungutan suara hari ini. Setelah itu, Wang Juefeng melompat keluar arena dan menyerahkan panggung besar itu kepada semua murid yang terdaftar. Semua murid saling memandang dan akhirnya semua mata terfokus pada Ding Hao. Kali ini berbeda dengan pertemuan pertama di rumah bela diri. Saat itu, para murid duduk bersama dalam keadaan berantakan. Tapi sekarang para murid Akademi Timur berkemeja hijau memilih tempat duduk mereka, secara samar-samar mengungkapkan beberapa misteri. Mereka dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang berbeda. Di antara mereka, Ding Hao, Li Lan dan beberapa murid berprestasi lainnya yang memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan kepala Akademi Timur dikelilingi oleh pendukung mereka. Namun, jelas ada lebih banyak orang yang duduk di sekitar Ding Hao. Lebih dari setengah dari 400 murid Akademi Kaos Biru Timur telah menjadi pendukung setia Ding Hao dalam sebulan terakhir ini. Zhang Fan dan Fang Tianyi, yang baru saja pulih dari lukanya, juga duduk di sebelah Ding Hao. Kedua pria itu tampak baik-baik saja. Zhang Fan, khususnya, lahir di keluarga pemburu. Dia mengikuti generasi orang tuanya keluar masuk hutan belantara dan pegunungan sejak kecil. Dia memiliki kualitas fisik yang sangat baik. Baru-baru ini, dia dirawat oleh Ding Hao dan Zhong Dajun dengan segala cara dengan berbagai jenis ramuan spiritual. Hasilnya, bakat fisik aslinya yang sangat suram berubah secara halus, dan dia terlihat lebih baik dari sebelumnya. Banyak orang mengira Ding Hao akan menjadi orang pertama yang berkompetisi di atas panggung. Bahkan murid-murid luar biasa yang mencoba bersaing dengan Ding Hao dalam kompetisi untuk kepala akademi mengarahkan pandangan mereka pada Ding Hao, tanpa sadar mengakui posisi dominan Ding Hao dalam kompetisi tersebut. Tapi Ding Hao hanya membisikkan sesuatu kepada Wang Xiaoqi di sampingnya. Dia sepertinya tidak punya niat sedikit pun untuk naik ke atas panggung. Di tengah kerumunan, dikelilingi oleh bawahan terpercaya Ge Yin dan Zhang Tianlun di sisinya, Li Lan memiliki banyak pendukung di sekelilingnya. Dia memandang Ding Hao dengan sedikit kecemerlangan yang aneh dan akhirnya mengangguk sedikit, seolah-olah dia akhirnya mengenali dan memahami sesuatu. Haha, membosankan.
Karena tidak ada yang berani naik ke atas panggung, maka saya akan melakukannya, teriak seseorang dengan keras dan melompat ke atas arena. Ini adalah anak laki-laki dengan tulang pipi menonjol dan tubuh kurus. Usianya sekitar 14 tahun dan tingginya sekitar 1,7 meter. Namanya Su Tao. Kekuatan orang ini tidak buruk. Dia adalah seorang junior di alam murid bela diri 3 lubang dan juga salah satu dari 10 pemain unggulan dalam kompetisi 5 akademi pertama. Sayangnya, ia gagal di babak pertama. Dia memiliki kepribadian yang agak arogan dan beberapa murid dipimpin olehnya. Sayangnya, jumlahnya hanya sedikit. Namaku Su Tao, dan aku yakin semua orang di bawah ini mengenalku. Haha, aku tidak berani mengatakan apapun lagi. Namun, jika aku menjadi kepala Akademi Timur, aku pasti akan mengejutkanmu. Akhirnya, tolong percaya saya, dalam waktu 6 bulan, saya pasti akan membuat Akademi Kaos Hijau Timur lebih kuat dan lebih kompetitif, untuk menjadi raksasa yang tak terkalahkan dari seluruh sekte pencari ilmu pedang. Su Tao menyampaikan pidato yang penuh semangat di atas panggung. Sayangnya, remaja di bawah panggung juga tidak bodoh. Setelah hampir sebulan mengamati, mereka sudah menentukan pilihan sendiri dan tidak percaya dengan bualannya. Jadilah raksasa yang tak terkalahkan dari sekte pencari ilmu pedang. Hanya orang bodoh yang bisa mengatakan hal seperti itu. Su Tao adalah orang yang pemurung dan menghina. Jika dia menjadi kepala akademi, kita semua harus diperlakukan sebagai cucu olehnya. Dia akan menelan semua keuntungannya. Luar biasa dia berani naik ke atas panggung duluan, dia pikir dia ini siapa? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa menyingkirkan semua orang dengan mengundang mereka makan di restoran pusat kota beberapa hari yang lalu? Konyol, dengan semua ini kecerdikan dan keberaniannya, dia berani mengingini posisi kepala akademi. Joker, beraninya kamu mencuri guntur dari kakak senior Ding Hao. Beberapa penonton mencibirnya tanpa terkendali, terutama beberapa murid yang tidak menyukai Su Tao. Mereka tidak menyembunyikan niatnya. Suara jernih seperti itu terdengar di seluruh rumah bela diri. Di arena, Su Tao merasa kesal, wajahnya menjadi sangat pucat dan merah. Dia merasa malu. Dia berbicara dengan penuh semangat untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada yang menggemakannya. Bahkan mereka yang awalnya berada di sisinya semuanya tercekik dan tidak berani mengatakan apapun. Adegan itu dingin dan suram. Su Tao tampak malu. Dalam situasi seperti itu, meskipun dia berkulit tebal, dia tidak dapat melanjutkan pidatonya. Menatap murid-murid yang melontarkan komentar sarkastik untuk beberapa saat, Su Tao harus segera mengakhiri apa yang disebut garis besar kebijakan, melompat turun dari panggung dan terbang dengan tergesa-gesa meskipun dia tidak mau melakukannya. Itu terlalu memalukan, dan itu hanya mempermalukan diri sendiri. Orang pertama yang melompat keluar untuk bersaing memperebutkan kepala akademi menghadapi situasi yang memalukan, dan murid-murid lain yang beruntung dari Akademi Timur akhirnya terbangun. Meskipun pemilihan kepala akademi yang adil itu bagus, tidak semua orang bisa meraih kejayaan di arena. Karena setiap kompetisi pada dasarnya adalah panggung bagi mereka yang benar-benar berbakat. Tidak mungkin memenangkan posisi kepala akademi karena keberuntungan kecuali Ren Xiaoyao, seorang pria gemuk yang dikenal sebagai Superman keberuntungan. Orang awam seharusnya tidak mempunyai mimpi sebesar itu, jika tidak mereka akan mati dengan cara yang sangat memalukan. Su Tao adalah contoh terbaik. Kemudian, beberapa orang yang semula ingin mencoba peruntungan pun mundur. Ada keheningan di seluruh rumah bela diri. Orang-orang saling memandang dengan putus asa. Menyaksikan adegan seperti itu, Wang Juefeng, kepala guru berperut hitam, dengan 2 tangan di dada, tertawa tanpa perasaan. Sudah kubilang dulu, kalau tidak punya kekuatan luar biasa, jangan naik panggung dan mempermalukan dirimu sendiri. Sebenarnya ada orang yang tidak takut mati. Haha, sekarang yang pertama sudah digulingkan. Siapapun lain berani mencoba lagi. Pelacur ini, membangkitkan kebencian lagi. Kerumunan itu memelototinya, tetapi tidak ada yang naik. Ini benar-benar sekelompok orang yang tidak punya nyali. Tidak ada yang berani naik ke panggung. Izinkan saya mengingatkan Anda, bahwa pemilihan kepala akademi hari ini benar-benar bukan lelucon. Jangan membuat keputusan sembarangan hanya karena Anda dekat dan berjauhan satu sama lain. Hanya dengan memilih kepala akademi yang benar-benar memenuhi syarat Anda dapat memperoleh manfaat budidaya terbesar, sehingga Anda akan memiliki posisi yang lebih baik dalam persaingan di antara 5 akademi.
Memilih kepala sampah untuk akademi akan membuatmu menjadi pecundang di awal perjalanan seni bela dirimu, tahun yang akan datang ini. Oleh karena itu, para pemula, tentukan pilihanmu dengan hati-hati. Pria berperut hitam itu terus membangkitkan kebencian sampai akhir sambil mencibir. Semua orang memelototinya dan kemudian melamun. Pria berperut hitam membangunkan para remaja dalam mimpi itu dengan beberapa patah kata dan semua orang mulai memeriksa kembali pentingnya kepala akademi bagi seluruh akademi timur yang berbaju hijau. Saat ini, hubungan pribadi harus dikesampingkan dan preferensi pribadi juga harus dikesampingkan. Sekalipun Anda tidak menyukai objek tersebut dalam kehidupan sehari-hari, selama dia memang calon ketua akademi yang memenuhi syarat, sebaiknya Anda memilihnya. Tidak seorang pun ingin dihambat di awal perjalanan seni bela dirinya karena kemungkinan besar ia akan menjadi pecundang. Pada saat ini, memilih orang lain sebenarnya berarti memilih jalan seni bela diri sendiri untuk jangka waktu hampir 1 tahun mendatang. Jelas sekali, ini juga merupakan ujian bagi semua murid yang terdaftar. Tes khusus. Untuk sementara, seluruh rumah bela diri menjadi sunyi dan semua orang mulai mempertimbangkan kembali pilihan mereka. Semakin banyak mata terfokus pada Ding Hao. Tidak ada keraguan bahwa dalam 20 hari terakhir ini, tidak ada yang tampil lebih meyakinkan daripada Ding Hao. Jika Ding Hao bisa menjadi kepala akademi, dia pasti akan menjadi kandidat terbaik. Namun, Ding Hao masih belum berniat naik ke panggung dan mencalonkan diri sebagai kepala akademi. Saat berikutnya, Li Lan, yang diam-diam duduk di hadapan Ding Hao, perlahan bangkit dan melompat ke arena. Dia tidak membuat banyak komentar berapi-api seperti Su Tao, dia juga tidak menjanjikan apapun. Dia hanya menatap semua orang dengan tenang, lalu menatap Ding Hao dan berkata pelan, "Saya, Li Lan, ingin menjadi kepala akademi." Tidak ada yang mencemooh, tidak ada yang menimbulkan masalah. Li Lan maju untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, yang diharapkan semua orang. Lagi pula, Li Lan juga merupakan orang yang memenangkan kehormatan untuk seluruh akademi timur yang mengenakan kaos hijau dalam kompetisi 5 akademi terakhir. Dia mendapat dukungan dari banyak murid lainnya dan selalu bertindak adil. Kekuatannya luar biasa dan keahliannya, teknik telapak tangan seperti pudar yang sangat indah, sungguh menakjubkan, tapi dia tidak menunjukkan kesombongan apapun. Meski sikapnya agak dingin, dia tidak mengganggu. Selain itu, Ge Yin dan Zhang Tianlun di samping Li Lan adalah kontestan unggulan dalam kompetisi 5 akademi terakhir dan mereka adalah pendukung kuatnya. Jika tidak ada jenius lain yang jauh lebih mempesona, cemerlang, dan tak tergoyahkan seperti Ding Hao di Akademi Timur yang mengenakan kaos hijau, tidak ada keraguan bahwa Li Lan jelas merupakan kandidat terbaik untuk kepala akademi di mata semua orang. Semua orang yakin akan hal ini. Tapi sekarang, semua mata terfokus pada Ding Hao. Ding Hao akhirnya bangkit perlahan. Ada sorakan pelan di antara kerumunan. Namun, Ding Hao hanya berdiri di bawah panggung dan tidak berniat menginjaknya. Menatap Li Lan, remaja berkemeja hijau yang tampak lemah dan halus dengan sepasang alis willow yang halus, senyuman muncul di wajahnya. Ding Hao mengangguk sambil tersenyum. Kemudian dia melihat mata yang terfokus padanya dari para pendukung di sekitarnya, lalu berkata dengan tenang, "Saya mendukung kakak senior Li Lan." Belakangan, banyak orang tidak mengerti mengapa Ding Hao begitu saja menyerah pada posisi teratas di Akademi Kaos Hijau Timur. Saat itu, situasinya cukup jelas. Selama Ding Hao bersedia bertarung dalam kompetisi, bahkan jika dia tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya dengan sedikit menunjukkan sikapnya, dia dapat dengan mudah menjadi kepala Akademi Timur Kaos Hijau dengan keunggulan absolut. Namun, pilihan terakhir Ding Hao adalah memberi Li Lan posisi kekuasaan yang didambakan semua orang. Pada akhirnya, Li Lan menjadi kepala Akademi Kaos Hijau Timur. Hanya Ding Hao yang tahu di dalam hatinya bahwa tidak berpartisipasi dalam kompetisi untuk kepala akademi bukanlah suatu keinginan, juga bukan karena apa yang dikatakan Li Lan pada malam yang diterangi cahaya bulan itu, bahkan, selama periode waktu ini, Ding Hao telah melakukannya. Telah memikirkan masalah ini dan menyerah adalah keputusan terakhirnya. Pasalnya, kepala akademi sepertinya memiliki hak yang menonjol, yang setara dengan kepala guru. Kepala akademi bertanggung jawab untuk mengelola seluruh Akademi Kaos Hijau Timur. Namun nyatanya, semua hak tersebut membutuhkan banyak usaha dan didasari oleh kenyataan bahwa ia harus mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk mengurus urusan duniawi yang tidak ada hubungannya dengan pencaksilat.
Energi setiap orang terbatas. Ketika menyisihkan waktu dan tenaga untuk hal-hal duniawi, itu berarti waktu dan tenaganya dalam berkultivasi pasti akan berkurang. Tujuan jangka panjang Ding Hao adalah menjadi puncak seni bela diri dengan satu pedang sehingga dia bisa pergi ke tanah selatan untuk mencari saudara perempuannya secepat mungkin. Tujuan jangka pendeknya adalah mengadakan kontes 3 tahun dengan Mu Tianyang, si keajaiban, di Akademi Tranquility. Dua tujuan utama ini merupakan tantangan yang sangat sulit dan besar bagi Ding Hao. Jika Ding Hao tidak dapat memfokuskan upayanya untuk berlatih seni bela diri dan meningkatkan kekuatannya secepat mungkin 3 tahun kemudian, dia harus menanggung keluhan di Frozen Peak. Dalam 3 tahun mendatang, Ding Hao harus memanfaatkan setiap menit dan detik untuk berlatih seni bela diri dengan sepenuh hati. Ia bahkan harus bekerja siang dan malam, mengubah 3 tahun menjadi 6 atau bahkan 9 tahun untuk berlatih bela diri. Selain itu, dia tidak hanya harus berlatih seni bela diri, tetapi juga harus mengikuti master pedang untuk mencapai beberapa prestasi dalam melemparkan senjata, dan juga harus mengikuti master pedang untuk melakukan penelitian mendalam tentang pil keabadian. Ding Hao memilih 3 jalan untuk diikuti pada saat yang sama, sehingga dia membutuhkan lebih banyak waktu. Yang harus dia lakukan hanyalah membuat dirinya menjadi lebih kuat dan bertahan hidup. Oleh karena itu, dia tidak punya tenaga untuk menghadapi segala macam hal sepele di Akademi Timur Kaos Hijau. Terlebih lagi, bahkan tanpa belenggu ini, Ding Hao telah lama memutuskan untuk mengambil jalan, satu orang dengan satu pedang melakukan apa yang diinginkannya. Dia harus cukup kuat untuk melepaskan semua pengekangan. Ini, daripada mengandalkan kekuatan super untuk menikmati kehidupan seorang pengembara yang riang dan tidak terkendali. Aku ingin membuat pedang di tanganku menjadi kekuatan yang kuat di dunia ini, bahkan membuat kekuatan paling menonjol dan status paling mulia selama berabad-abad gemetar di bawah pedangku. Menyerahkan posisi kepala akademi, dia tidak menyesal. Beberapa orang mengejar kekuatan pribadi mereka, sementara yang lain mengejar keunggulan kekuasaan atas dunia. Ini adalah 2 jalur yang sangat berbeda. Ding Hao mengambil salah satunya. Dia akan melanjutkan dengan tegas. Fakta berikut juga membuktikan bahwa Ding Hao bukanlah satu-satunya yang memiliki keyakinan seperti itu. Karena kandidat terakhir kepala akademi di Akademi Pusat Berkemeja Putih juga di luar imajinasi orang, baik Li Muyun, master pertama, Liang Feixue, master kedua, dan bahkan Chen Sheng, master ketiga, juga dijuluki pecandu martial mania dari Aliansi 7 terhormat, tidak mendalilkan untuk menjadi kepala akademi. Pria yang akhirnya menjadi kepala akademi dari Akademi Pusat Berkemeja Putih sebenarnya adalah Sun Jiutian, master keempat dari Aliansi 7 yang terhormat. Dengan kekuatan dan ketenaran Li Muyunhe dan Liang Feixue, mereka tidak memilih menjadi kepala akademi. Hanya ada satu kemungkinan, seperti Ding Hao, keduanya menyerah secara sukarela. Ding Hao, Li Muyun dan Liang Feixue, 3 orang jenius yang hebat, menghadapi godaan kekuasaan, mereka menyerah seperti mengabaikan hal-hal sepele. Sekali lagi, tindakan seperti itu membuat banyak murid terdaftar memandang mereka. Orang jenius adalah orang jenius. Mereka sangat berbeda dari orang biasa. Bahkan pilihan yang mereka buat pun sangat mirip. Di hadapan status kekuasaan yang membuat banyak orang tertarik, sungguh menakjubkan bahwa mereka mengembalikannya dengan begitu cerdas. Untuk sementara, tampaknya dengan sukarela menyerah dalam kompetisi untuk menjadi kepala akademi menjadi hal yang lebih membanggakan daripada benar-benar menjadi kepala akademi. Pada saat yang sama, persaingan untuk kepala akademi dari Akademi Selatan yang mengenakan kemeja ungu lebih ketat dari yang diperkirakan orang. Lu Kuang, orang gila, yang terkenal, sukses besar, tetapi karena dia terlalu suka memerintah dan telah menyinggung banyak murid, banyak orang diam-diam membencinya. Dalam kompetisi tersebut, dia secara tak terduga kalah dari Wang Xiaoxi, master lain di Akademi Selatan dengan kerugian yang sangat lemah. Dibandingkan dengan persaingan yang relatif damai di Akademi Timur Berkemeja Biru dan Akademi Pusat Berkemeja Putih di seluruh proses pemilu, persaingan di Akademi Selatan Berkemeja Ungu dikatakan penuh dengan bubuk mesiu. Meskipun Wang Xiaoxi memenangkan pemilihan, Akademi Kemeja Ungu Selatan terpecah belah. Rumor berlanjut bahwa murid-murid yang mendukung Lu Kuang dan Wang Xiaoxi tidak yakin, dan perkelahian hampir terjadi. Akhirnya, Kepala Guru Akademi Selatan menekan mereka dengan paksa dan menyatakan bahwa hasil akhirnya sah. Sebagai perbandingan,
proses pembentukan kepala akademi di Akademi Utara dengan kemeja kuning relatif jauh lebih mudah. Superman yang beruntung, Ren Xiaoyao mengguncang lemaknya dan berkata sambil memakan kaki ayam, jika aku terpilih, keberuntunganku mungkin adalah diteruskan kepadamu, dan kita semua akan menjadi kaya bersama. Kemudian, pria gemuk yang tidak biasa itu terpilih dengan lebih dari separuh suara. Tentu saja, semua ini didasarkan pada premis bahwa remaja tampan Lin Xin juga tidak ikut serta dalam pemilu. Di saat yang sama, persaingan memperebutkan kepala Akademi Kaos Merah Barat juga sengit, namun tidak putus asa. Lagi pula, tidak ada bakat yang mempesona di akademi, dan akhirnya Li Chanyang, tuan muda kota siang, mengalahkan lebih dari selusin pesaing dan menjadi kepala Akademi Kaos Merah Barat. Li Chanyang, yang sebelumnya tidak terkenal, tampil menonjol dan dianggap sebagai kejutan besar. Baru pada saat itulah banyak orang mulai memperhatikan remaja yang sebelumnya tidak dikenal ini. Tentu saja, bagi Ding Hao, hasil ini tidak mengejutkannya. Meridian dan bakat Li Chanyang sangat bagus, dan dia juga sangat penuh perhitungan. Dia didukung oleh Xiao Cheng Xuan, seorang teman dekat yang membara dan penuh kasih sayang yang dia kenal melalui tinju, ditambah pengaruh Li Yinuo, seorang saudara perempuan. Yang cantik dan tiada taraf, semua ini membantunya menjadi kepala akademi tanpa hasil. Kemudian, dalam satu hari, kepala 5 akademi dari Sekte Pencari Ilmu Pedang semuanya dipilih untuk menjadi murid terdaftar. Li Lan, Sun Jiutian, Wang Xiaoxi, Ren Xiaoyao dan Li Chanyang tiba-tiba menjadi nama-nama yang perlu diingat dengan kuat oleh semua murid terdaftar. Oh, tanpa diduga, mereka melihat pemilihan kepala akademi secara menyeluruh dan mampu menahan godaan menjadi kepala akademi. Di aula besar area tangga ke-8 dari Sekte Pencari Ilmu Pedang, Yin Yifei, yang sedang memeriksa hati nuraninya sendiri di dinding, mendapat berita itu, duduk di kursi batu giok ungu dan membuka matanya sedikit karena terkejut. Jadi bagaimana jika dia melihat kompetisi ini secara menyeluruh? Hanya 3 tahun, Ding Hao cepat atau lambat akan mati di tangan Mu Tianyang di Akademi Ketenangan Tertinggi. Lucky, yang duduk di satu sisi dan tersenyum muram, berkata, bahkan jika monster tua itu telah melindunginya, aku tidak percaya bahwa 3 tahun kemudian, monster tua itu masih bisa melindunginya dari kematian. Dua pria sekarang sangat membenci Ding Hao. Seorang murid terdaftar yang tidak dikenal telah membuat mereka kehilangan muka beberapa kali berturut-turut, yang sungguh memalukan. Mereka belum menyelesaikan apa yang ingin mereka katakan. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Cahaya keemasan keluar dari aula besar tanpa peringatan. Sosok ramping dan lurus muncul dengan anggun dari cahaya kemasan. Seluruh tubuhnya melonjak dengan ki yang kuat seperti lautan tak berujung yang membanjiri seluruh aula dalam sekejap, yang membuat orang merasa terkejut. Namun pada saat berikutnya ki menghilang. Api emas juga perlahan masuk ke dalam tubuh. Ini adalah seorang pria muda dengan wajah yang baik dan biasa saja. Usianya sekitar 24 atau 25 tahun, dengan jubah emas. Dia pendiam dan hangat, membuat orang merasa seolah-olah dia adalah Liang Feixue yang sudah dewasa, master kedua dari Aliansi 7 yang terhormat. Namun, kekuatannya jauh lebih kuat dari Liang Feixue. Meskipun orang ini telah menahan ki-nya yang berfluktuasi, dia masih memberikan perasaan tertekan yang menyesakkan kepada orang-orang. Kakak senior Dong Liu, Yin Yifei dan Lucky sama-sama tampak terkejut dan membungkuk hormat. Pemuda baik hati ini bernama Fan Dong Liu, dan dia adalah salah satu murid generasi ketiga dari Sekte Pencari Ilmu Pedang. Dia memiliki status yang sangat terhormat dan jelas masih di atas Yin Yifei dan Lucky. Dua adik lelaki, Fan Dong Liu mengangguk ramah. Tuan muda sudah tahu apa yang Anda katakan. Jangan memprovokasi monster tua itu untuk saat ini. Tentu saja, beberapa orang akan menghadapinya. Adapun Ding Hao, tidak peduli seberapa populernya dia hanyalah murid biasa dan kentang kecil. Karena pihak lain telah memilih untuk mengadilinya, kita tidak perlu membuang energi kita pada murid biasa seperti itu. Lucky sangat gembira dan berkata, haha, sepertinya kamu benar-benar memutuskan untuk melepaskan Ding Hao, kan? Fan Dong Liu mengangguk, seorang pemberani yang bertarung dengan Mu Tianyang sudah mati. Tidak ada gunanya merayu kembali. Karena Guan Feidu dan orang lain menginginkannya, serahkan saja dia pada mereka. Mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukannya, latih dia dan kemudian dia akan memberi mereka kehidupan kucing dan anjing.
Tujuan kami adalah 20 pejuang garis keturunan, terutama Yuan Tiangang, Xie Jiyu, dan Feng Ning yang merupakan prioritas kami untuk diikat. Yin Yifei tiba-tiba bersukacita dan tersenyum puas. Tolong minta kakak senior Dong Liu untuk memberi tahu tuannya. Yakinlah bahwa Yuan Tiangang sudah menjadi milik kami. Kami juga akan menyelidiki dengan jelas semua informasi Xie Jiyu dan Feng Ning. Mereka hanyalah pemula. Hehe, selama kita cocok dengan solusinya, mereka pasti akan pergi ke kita untuk berlindung. Yah, itu bagus. Pan Dong Liu menghela napas lega dan memperingatkan lagi. Prajurit silsilah adalah potensi nyata dan penguasa masa depan dunia, jadi jangan gegabah. Orang-orang di sana juga akan mengambil tindakan, dan kamu tidak boleh didahului oleh mereka. Kakak senior Dong Liu, jangan khawatir. Kami tidak akan mengecewakanmu. Yin Yifei dan Luqi sama-sama berjanji dengan setia. Bagus. Guru memintamu untuk memperhatikan Li Muyun, Liang Feixue dan orang-orang lain di Akademi Pusat Berkemeja Putih. Pan Dong Liu kemudian menyebutkan beberapa nama murid biasa dan melanjutkan dengan serius. Sekarang ada lubang runtuhan di sekitar Gunung Xian di Provinsi Salju, tempat munculnya sekte misterius zaman kuno. Perhatian berbagai sekte besar dan pengaruh lainnya tertarik pada masalah ini. Sang master secara pribadi telah memimpin para ahli untuk pergi ke Gunung Xian, jadi dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Jadi, jangan mengecewakannya. Setelah mengatakan itu, Fan Dong menghilang dengan api emasnya menyapu. Hahaha, karena tuannya memutuskan untuk tidak mengikat Ding Hao, maka kita bisa mendapat masalah untuk si kecil ini. Yin Yifei tertawa. Luqi mengerutkan kening, tapi monster tua itu. Sedikit kabut menyelimuti mata Yin Yifei dan dia berkata, tidak apa-apa. Kita hanya perlu membuat sedikit masalah baginya untuk menunda budidayanya. Setelah 3 tahun, kamu bisa meminjam pisau mutian untuk membunuhnya. Dan saya curiga ahli misterius yang muncul di hutan hari itu bukanlah monster tua, Qi Qingshan. Tapi puisi itu, hanya sebuah puisi, tidak ada artinya apa-apa. Kami tidak melihat ahli misterius hari itu. Bagaimana jika Ding Hao kebetulan mendengar puisi seperti itu dan berpura-pura mengetahui sesuatu? Masuk akal jika kamu mengatakan itu. Lagi pula, setelah monster tua itu mengeluarkan bau busuk itu, dia tidak pernah terlibat dalam perpecahan selama bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa tiba-tiba peduli pada murid kecil? Mata Luqi berbinar. Jadi, kita harus mencobanya dulu. Sebaiknya aku tidak mengetahui semuanya palsu. Kalau tidak, aku akan membiarkan Ding Hao mati dengan menyedihkan. Yin Yifei, sebagai murid inti 3 generasi yang berperingkat tinggi, untuk pertama kalinya sangat marah karena murid yang nominalnya kecil ini. Jadi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kata Luqi, bukankah Yuan Tiangang sudah menjadi milik kita? Dia adalah murid garis keturunan yang memiliki identitas terhormat. Biarkan dia membuat masalah untuk Ding Hao terlebih dahulu. Bahkan jika dia tidak membunuh Ding Hao, dia selalu bisa membuatnya setengah mati. Biarkan si kecil tahu bahwa bukan beberapa orang yang bisa dia sakiti. Hehe. Jangan bilang monster tua itu mungkin terlibat dalam konflik di antara murid tingkat rendah, bukan? Yin Yifei tampak berbahaya. Setelah menghadiri pemilihan-pemilihan ketua, tidak ada jadwal lain di sore hari. Ding Hao, Zhang Fan, Fang Tianyi, dan orang-orang tinggal di rumah perkawinan untuk mengolah pedang sebentar dan secara pribadi bertanya kepada Zhang Fan tentang beberapa trik memanah. Ding Hao kembali ke kediamannya. Terakhir kali dia membeli sekumpulan pisau terbang yang sangat indah di aula penempaan kuali, dan kemudian Ding Hao selalu ingin mengembangkan senjata tersembunyi yang dia kuasai. Sekarang dia akhirnya punya waktu untuk mempelajarinya. Dengan kekuatan Ding Hao dari alam murid bela diri dengan 4 lubang, dia secara acak membuang pisau terbangnya. Dalam jarak 50 langkah, ia tidak mengalami kesulitan untuk menembakkan gawang statis, namun ia masih kesulitan untuk mengenai sasaran setiap saat tanpa meleset saat menghadapi lawan seperti di fiksi kehidupan sebelumnya. Jadi dia bertanya kepada Zhang Fan tentang beberapa trik menembak, dan mencoba mengintegrasikan trik tersebut ke dalam teknik pisau terbang. Setelah berlatih sebentar di halaman, Ding Hao dengan samar membuka jalan. Teknik senjata tersembunyi juga memerlukan manual rahasia untuk berlatih. Tidak ada pencapaian dalam bekerja di balik pintu tertutup. Sayangnya, tidak ada manual rahasia seperti itu di area ini.
Sepertinya saya harus meluangkan waktu untuk menghabiskan poin kontribusi dan pergi ke perpustakaan sekte untuk mengambil manual senjata rahasia. Ding Hao mengambil keputusan, menyeka semua pisau terbang dan pergi ke kamar. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah banyak berkultivasi karena ki di tubuhnya melonjak. 4 lubang di dantian bawahnya telah mencapai ranah, jernih, cukup penuh. Ding Hao tahu ini adalah firasat untuk menerobos dunia dan itu tidak bisa ditekan lagi. Duduk bersila di atas bantal terburu-buru di ruang tamu, dia menutup matanya dan dengan cepat memasuki keadaan hampa, mengoperasikan kitab suci pencarian pedang Taixuan. Dia mulai membimbing Qi untuk mempengaruhi bukaan kelima, bukaan Senmen, dari kitab suci pertama Shaoyin, di bawah perut. Qi es dan salju melonjak. Serangkaian kepingan salju indah berwarna putih jernih mulai terbentuk sedikit di sekitar tubuh Ding Hao, dan kemudian perlahan berputar di sekitar Ding Hao, seperti peri putih yang menjaga Ding Hao. Itu seperti membentuk lapisan baju besi berputar es dan salju di sekitar Ding Hao. Tanda misterius itu muncul untuk pertama kalinya. Ini adalah salah satu ciri kekuatan Ding Hao yang meningkat dan secara bertahap mulai mencapai level yang lebih tinggi. Dengan peningkatan kekuatan prajurit, mereka secara bertahap akan menghasilkan keadaan bertahan untuk menghindari gangguan dan serangan kekuatan eksternal saat beroperasi. Semakin tinggi kekuatannya, semakin kuat pula kondisi pertahanannya. Dikatakan bahwa para ahli di atas primordial akan menghasilkan perisai pertahanan Qi berdasarkan naluri setelah memasuki keadaan meditasi, dan bahkan senjata sihir tidak dapat membukanya. Saat ini, kekuatan Ding Hao belum mencapai tingkat itu, dan lingkaran Qi dingin yang dihasilkan sudah kental. Jika Ding Hao berjarak 1 meter darinya, tidak akan ada sedikit kelainan. Itu hanya bisa dianggap sebagai perisai tetapi hanya sebagai dasar, jadi tidak ada kekhawatiran dalam menghancurkan rumah. Seiring berjalannya waktu, Ding Hao menjadi berkilauan dan tembus cahaya. 4 titik cahaya menyilaukan di perut bagian bawah, perut tengah, tulang rusuk kanan, dan dada kanannya memancarkan sinar perak saat kekuatan tampak seperti gelombang cahaya secara bertahap terakumulasi di titik cahaya kelima dan cahayanya menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, boom, gelombang ledakan yang terlihat berpusat di Ding Hao menyebar ke segala arah. Lampu tersebut akhirnya menghubungkan titik lampu kelima. Semuanya sekaligus. Rambut hitam Ding Hao terbang di udara seperti air terjun saat pakaiannya berdesir, melayang ke segala sisi. Dia dengan tenang bangkit dan mengangguk puas. Haha, aku akhirnya berhasil menembusnya lagi. Karena bukaan Senmen telah berhasil dilewati dan aku telah memasuki teknik pedang alam murid bela diri dengan 5 lubang, kekuatan seperti itu seharusnya dianggap tidak ada duanya di antara murid-murid nominal. Haha, biarpun aku tantang Li Muyun, Liang Feixue, dan yang lainnya lagi, aku tidak akan pernah merasa malu seperti terakhir kali. Faktanya, kecepatan pengembangan makhluk suci pedang dan pedang seharusnya jauh lebih cepat dibandingkan sekarang. Saat itulah Ding Hao dengan sengaja menekan kecepatan kultivasinya. Dia tahu betul bahwa meskipun tekanan dari janji 3 tahun itu sangat besar, mengkonsolidasikan fondasi yang kuat dari seni bela diri dan untuk mempromosikan ranahnya sama pentingnya. Tidak mungkin baginya untuk melaju terlalu cepat hingga mengalami penyimpangan Qigong. Oleh karena itu, setiap kali dia memasuki alam baru, Ding Hao akan meluangkan sedikit waktu untuk mengkonsolidasikan dan mengeksplorasi dengan hati-hati untuk memastikan bahwa setiap alam kecil telah selesai sepenuhnya dan kemudian melanjutkan ke alam berikutnya. Sikapnya yang berhati-hati juga didukung oleh Master Pedang dan Master Pedang. Dia terus maju dalam bidang seni bela diri dan juga bertekad untuk benar-benar marah. Jika dia cenderung melaju terlalu cepat, kemungkinan besar dia akan tersesat. Hanya dengan memperkuat fondasinya dia dapat berkembang lebih kokoh dan tekun. Meski begitu, Ding Hao menghabiskan waktu 1 bulan untuk beralih dari orang biasa menjadi seorang praktisi di alam murid bela diri dengan 5 lubang. Kemajuan seperti itu sungguh menakjubkan. Setelah budidayanya selesai, Ding Hao menggerakkan tubuhnya dan mulai berlatih, gaya pembelah air Raja Naga, 9 tubuh emas dari es dan api, dan teknik buram mengepul asap. Ketika dia membuka pintu dan sampai ke halaman kecil, sebenarnya hari sudah malam dengan bulan bersinar dan seluruh ruangan menyala. Zhang Fan dan Wang Xiaoqi tidak kembali, dan tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Di halaman, Ding Hao berlatih keterampilan pisau terbang sebentar di bawah sinar bulan. Entah bagaimana, pikirannya tiba-tiba melayang kembali ke beberapa hari yang lalu, tentang pertemuan dengan para pejuang garis keturunan di peringkat ke-7.
Orang-orang itu adalah 20 murid misterius teratas dalam peringkat total. Meskipun Ding Hao sangat kecewa dengan moralitas para pejuang garis keturunan itu tidak berarti bahwa Ding Hao benar-benar memperlakukan orang-orang ini dengan meremehkan. Keuntungan dari para pejuang garis keturunan terletak pada darah mereka di zaman kuno. Hanya dengan menginspirasi silsilah ini mereka akan menguasai kekuatan besar yang tidak dapat dikuasai oleh orang biasa melalui kultivasi. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh surga. Menghadapi saingan di alam yang sama dan bahkan 1 atau 2 level tinggi, pejuang garis keturunan bisa maju ke hulu dan memiliki kemampuan untuk melewati barisan. Jelasnya, hingga saat ini, darah Yuan Tiangang dan lainnya belum benar-benar terstimulasi. Jadi Ding Hao mampu terus maju untuk bertarung. Setelah darah Yuan Tiangang distimulasi dan dia menguasai keterampilan sihir yang diberkahi surga, hasil pertempuran masih sulit ditentukan. Jika dia ingin memecahkan rasa ilahi dari pejuang garis keturunan, dia harus menemukan cara untuk naik pangkat. Entah bagaimana memikirkan hal ini, Ding Hao tidak bisa tidak memikirkan serangan yang dilakukan Yuan Tiangang dengan parangnya. Parang tersebut membentuk lengkungan yang sangat aneh di udara sementara gerakannya sangat tidak jelas sehingga orang dapat memahaminya. Bahkan ada sedikit petunjuk tentang inti pisau dalam legenda tersebut. Jika Xie Jiyu tidak memblokir pedang ini dengan pedang panjangnya, Ding Hao mungkin harus menghadapi serangan ini dengan seluruh kekuatannya. Inti pisau, maksud pedang, mata Ding Hao berbinar saat dia menyadari sesuatu. Dalam seni bela diri, hal-hal seperti inti pisau dan niat pedang tidak termasuk dalam kategori keterampilan sihir, juga tidak dapat dipahami dengan memberikan instruksi kepada para pendahulu dan mempelajari rahasia seperti dalam gerakan biasa atau metode budidaya. Jika dia ingin menguasainya, hanya nasib, peluang, dan pemahamannya yang akan dipertimbangkan. Di dunia ini, ada banyak Grandmaster Agung alam primordial di alam bawaan, yang mungkin tidak memahami arti dari inti pisau dan maksud pedang. Namun, ada juga beberapa murid muda biasa di alam murid bela diri atau alam prajurit bela diri. Mereka memiliki kesempatan untuk memahami arti utama dari teknik pedang dan teknik pedang semacam ini. Hal yang paling mengesankan tentang inti pisau dan niat pedang, bukan hanya kekuatan yang tak ada habisnya saat dilakukan tetapi juga fungsinya membantu orang naik pangkat tanpa batas. Kekuatannya tidak kalah dengan kekuatan garis keturunan. Dengan cara ini, seseorang bisa melawan garis keturunan. Selama berabad-abad, siapapun yang telah menguasai inti pisau atau niat pedang, akhirnya akan menjadi dominator di negerinya, dan dia selalu menjadi seorang jenius tak tertandingi yang terkenal di dunia. Aku ingin menguasai maksud pedang dan esensi pedang, dan aku akan hidup hingga menjadi makhluk suci pedang dan pedang. Setelah 3 tahun pertempuran di puncak beku, peluang untuk mengalahkan Mu Tianyang akan menjadi lebih besar, jauh lebih tinggi. Ding Hao mengepalkan tangannya. Nak, itu ide yang bagus. Kamu sekarang hanya memiliki seni bela diri, prasasti, dan ramuan untuk digunakan secara bersamaan agar bisa mengejar Mu Tianyang dalam waktu singkat. Namun, aku tidak bermaksud merendahkanmu. Inti pedang dan inti pisau tidaklah mudah untuk dipahami, itu terjadi begitu saja. Master Pedang merasakan pikiran Ding Hao dan berkata dalam pikirannya, "Ya, Master Pedang benar. Cap Ding kecil, niat pedang, dan inti pisau, tidak bisa dipahami melalui kata-kata. Bahkan jika kami berdua melihat seseorang yang menggunakan 2 jenis keterampilan unik ini, mereka tidak dapat meneruskannya, bagi Anda. Sejauh ini, belum ada teknik budidaya kedua keterampilan unik tersebut di dunia. Hanya kebetulan saja banyak orang jenius yang menguasainya. Mereka secara tidak sengaja menguasainya dalam proses budidaya, dan masing-masing memiliki nasibnya masing-masing. Di sana tidak ada hukum yang harus diikuti." Sabre Master tidak bisa tidak mengingatkan Ding Hao. Ding Hao mengangguk, "Saya mengetahuinya. Tetapi secara umum, saya masih harus mencobanya. Jika tidak, Anda juga mengatakan bahwa Mu Tianyang mungkin adalah pejuang garis keturunan. Keuntungan dari makhluk suci pedang dan pedang, saya terletak pada berkultivasi, tetapi waktu kultivasi saya lebih singkat daripada dia. Jika saya ingin meningkatkan peluang sukses, saya harus mencari cara lain." "Yah, kamu punya nyali. Karena Little Cap Ding mengatakan itu, kami mendukungmu." Master Pedang dan Master Pedang mendiskusikannya sebentar dan merasa bahwa ini adalah solusi yang layak. "Wah,
Aku benar-benar punya penggalan ingatan yang secara tidak sengaja pernah mencatat seorang ahli yang benar-benar menguasai SWOT Inten di zaman kuno. Mungkin itu bisa membantumu. Buka hatimu dan dapatkan sedikit inspirasi. Seperti yang dikatakan Master Pedang, tekadnya melonjak, mengirimkan beberapa bagian ke pikiran Ding Hao. Ding Hao tiba-tiba merasa pusing. Kemudian tampak seperti transformasi ruang waktu. Dia datang ke dunia yang kosong, gelap, dan hampa. Waktu dan ruang tidak ada artinya, karena ia berada di pusat ketiadaan. Lalu muncullah sosok samar di depannya. Menghunus pedang, menggerakkan pedang, dan memasang kembali pedang. Serangkaian gerakan sederhana dan rutin. Ding Hao tercengang sesaat. Gerakan yang sangat sederhana ini dilakukan di tangan sosok yang samar-samar ini, namun sepertinya mengandung kebenaran tertinggi tentang perubahan alam semesta dan bayangan langit dan bumi. Ada beberapa hal misterius dengan implikasi yang luar biasa. Kemudahan SWOT Inten menarik Ding Hao untuk secara obsesif memanjakannya karena jiwanya seperti berjalan di udara, hilang sepenuhnya. Apakah itu maksud pedang? Kesederhanaan ekstrim dan implikasi muskil semacam itu, perasaan yang mengandung perubahan universal bintang. Ding Hao benar-benar tersesat pada saat sosok samar-samar itu mengayunkan pedang. Momen yang tepat ibarat momen abadi, melampaui segalanya dan juga membatasi segalanya. Saat angin sejuk bertiup, Ding Hao akhirnya terbangun dari keterkejutannya. Saat dia membuka matanya, dia terkejut. Sudah 15 atau 16 jam kemudian, dan hari sudah subuh. Langit di kejauhan mulai cerah. Saat pagi yang menawan datang, aliran senja pun muncul. Seekor burung tak dikenal mengeluarkan serangkaian suara tajam di langit, seperti suara angin yang bergulung. Aku kira itu hanya sebentar, tapi sebenarnya itu lama sekali. Ding Hao merasa kaget. Dalam pikirannya, hanya 1 atau 2 menit sebelum dia terbangun dari gambaran yang ditransfer oleh Master Pedang, tapi di dunia nyata, itu hampir sepanjang malam. Bagaimana kabarnya? Saya tidak menyangka Anda memiliki keberuntungan sehingga Anda benar-benar memasuki kondisi pencerahan. Sebuah suara yang familiar terdengar. Itu adalah Lilan. Ding Hao menoleh, dan dia secara mengejutkan menemukan bahwa Lilan, pada suatu saat, yang telah menjadi kepala Akademi Timur dengan kemeja hijau, bersandar pada pohon dengan daun kuning di halaman dengan tangan disilangkan di depan dada. Daun-daun perlahan berjatuhan dari dahan dan melayang di pundaknya, seperti yang ada di lukisan. Dia menatap Ding Hao dengan tenang. Pencerahan, Ding Hao bertanya, setiap orang di dunia memiliki akar kebijaksanaan yang dapat menuntun mereka menuju kebenaran. Namun sayangnya, terlalu banyak debu yang mengganggu Anda. Saat angin meniup debu tersebut, Anda pasti akan bertemu Buddha. Lilan berkata dengan nada iri untuk pertama kalinya. Agama Buddha selalu berjuang untuk mencapai wawasan tertinggi yang disebut pencerahan, sementara seorang pejuang mampu memperoleh kebenaran seni bela diri dalam waktu atau ruang tertentu. Pencerahan bisa bertahan lama atau pendek. Beberapa orang bisa berada di negara bagian tersebut selama ribuan tahun, bertahun-tahun dan menjadi yang tertinggi, sementara yang lain mungkin memiliki sedikit wawasan untuk sesaat. Dan Anda memasuki tataran pandangan terang sepanjang malam, itu sangat berarti. Banyak. Ding Hao tertarik. Dia mengeluarkan pedang berkarat dari cincin penyimpanannya, menutup matanya dan menyadarinya dengan tenang, sambil mengulurkan pedangnya. Mendesis. Pedang berkarat itu menembus kehampaan, bukan suara lolongan, tapi hanya suara retakan kecil pada kain. Jejak bilah pedang itu memiliki maksud yang samar-samar. Tapi itu jauh dari niat pedang yang diharapkan Ding Hao. Lilan tiba-tiba terkejut. Dia berjalan beberapa langkah ke depan dan daun kuning di bahunya berguguran. Dia memandang Ding Hao dengan takjub dan berkata, "Kamu memahami maksud pedang." Suaranya sedikit bergetar, dengan ketajaman yang aneh dan tidak biasa. "Masih jauh ke depan. Aku hanya menyalin secara mekanis. Itu bukan SWOT Inten." Ding Hao menggelengkan kepalanya dengan menyesal. SWOT Inten tidak semudah itu untuk dipahami. Selama jutaan tahun, hanya segelintir orang yang benar-benar menguasai SWOT Inten di antara jutaan orang jenius. Orang lain yang mengaku menguasai apa yang disebut SWOT Inten hanya menggores permukaannya saja. Jika Ding Hao memahaminya dalam semalam, itu terlalu berlebihan. Meskipun dia memahaminya secara dangkal, itu agak menarik. Lilan memandang Ding Hao dengan rumit karena keterkejutan di hatinya belum hilang.
Anehnya Ding Hao menemukan bahwa Lilan tampaknya memiliki perasaan tertentu terhadap niat pedang lebih dari orang biasa. Kalau tidak, dengan temperamennya yang tenang dan menyendiri, bagaimana wajahnya bisa kehilangan warna setelah dia melihatnya? Apa yang terjadi? Lilan rupanya menyadari dia lupa berperilaku. Dia mundur selangkah dan menjentikkan daun kuning dari bahunya. Penampilannya kembali normal. Dia berkata, "Saya datang tadi malam dan menemukan Anda memasuki kondisi pencerahan. Wang Xiaoqi, Zhang Fan, dan lainnya yang tidak berani membangunkan Anda, dan mereka tinggal bersama Anda sepanjang malam. Pagi ini, saya meminta mereka untuk pergi senam pagi, lalu langsung masuk kelas. Kamu datang tadi malam, menginap semalam." Ding Hao terkejut, dan langsung tersenyum. "Kepala sedang mencari saya, apakah ada yang ingin Anda sampaikan kepada saya?" Tentu saja, Lilan tidak terbiasa dengan olok-olok Ding Hao. Dia mengerutkan kening, perlahan mendekat dan memperhatikan Ding Hao. Dia dengan serius berkata, "Karena saya baru saja menjadi kepala, saya ingin datang mengunjungi ahli nomor 1 di Akademi Kaos Hijau Timur kita. Saya ingin hubungan yang baik dengan Anda. Jika tidak, saya khawatir rencana saya tidak akan terlaksana dengan lancar." Ding Hao tidak bisa menahan tawa, "Saya tidak menyangka kamu telah belajar cara bercanda." "Siapa yang bercanda?" Lilan memelototi Ding Hao. "Apakah kamu tidak tahu seberapa tinggi prestise kamu di antara sesama peserta magang laki-laki? Jika aku tidak dapat meyakinkan kamu untuk berdiri dan mendukung aku benar-benar gagal menjadi pemimpin. Kamu adalah satu-satunya yang mereka dengarkan." Ding Hao tersenyum dan menyentuh hidungnya seolah kesombongannya telah terpenuhi. Lilan mendengus dan berkata, Apakah kamu menyesalinya? Haruskah aku mengembalikan posisi itu kepadamu?" Ding Hao akhirnya tidak bisa menahan tawa. "Hei, kamu benar-benar bercanda." "Oke, silakan. Bagaimana aku bisa mendukungmu? Aku harus berusaha sekuat tenaga." "Hei, lihat dirimu. Menurutku kamu benar-benar sebenarnya seorang wanita." Lilan meliriknya dan berkata dengan dingin, "Lelukonmu benar-benar tidak lucu." Kompetisi 5 Akademi kedua akan segera tiba. Dia berbalik tanpa melihat ke belakang. "Ding Hao, saya harap Anda, sebagai master pertama Akademi, dapat mempertahankan kejayaan di kompetisi 5 Akademi pertama, sehingga Anda dapat mengumpulkan orang-orang dari Akademi Timur yang berkemeja hijau. Saya ingin menjadikan Anda yang terbaik, contoh seluruh Akademi Kaos Hijau Timur. Kompetisi 5 Akademi berikutnya, jangan khawatir." Ding Hao sangat percaya diri dan sambil tersenyum berkata, "Hei, Xiaolan, terima kasih." Setelah memasuki kondisi pencerahan tadi malam, Ding Hao tidak memahami maksud pedang, tapi itu juga cukup bermanfaat. Jika Lilan tidak tinggal bersamanya, begitu dia dibangunkan oleh seorang pemberani, itu akan menjadi kerugian besar. Namun perkataan Ding Hao membuat Lilan yang tadinya berjalan sangat mantap, hampir terjatuh ke tanah. Dia berbalik dan memelototinya, "Jika kamu memanggilku Xiaolan lagi, aku akan mencabik-cabikmu." "Oke, Xiaolan." "Ding Hao, kamu, jangan marah, Xiaolan. Aku hanya bercanda, Xiaolan." Lilan, Ding Hao setidaknya menjadi yang terbaik di kompetisi 5 Akademi. Selain itu, Lilan, kepala Akademi yang baru, memanjakannya. Dia tidak dimintai pertanggungjawaban oleh para guru karena sesekali tidak mengikuti senam pagi. Ketika dia datang ke ruang makan untuk sarapan, dia kebetulan bertemu Zhang Fan dan murid-murid lain yang juga datang untuk makan setelah senam pagi. "Hari ini adalah waktu untuk menyerahkan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru kami Simen Qiansui. Bagaimana dengan budidaya benih rumput pembekuan darah?" "Brengsek, jangan dibilang, sampai saat ini benih rumput pembekuan darahku belum tumbuh, mungkin sudah mati. Sepertinya aku tidak punya bakat untuk menjadi apoteker rumput spiritual dan pil keabadian." Petik 2. Saya memang membudidayakan cabang dan daun rumput pembekuan darah. Sayangnya, panjangnya hanya setengah cun, jauh di bawah tinggi yang disyaratkan. Mereka lebih banyak mati daripada hidup. Haha, kamu tidak bisa melakukannya. Aku berhasil. Rumput pembekuan darahku sudah berbunga. Haha, kupikir Nyonya Simen akan puas denganku. Sial, sebenarnya aku lupa PR ini. Aku belum membudidayakan benihnya, dan aku bahkan tidak tahu di mana aku meninggalkan benih rumput pembekuan darah. Sial, sekarang bagaimana caranya? Simen Qiansui terlihat lembut dan cantik. Dia tidak akan mengalahkanku, kan? Ruang makan sangat ramai,
dan para murid di Akademi Kaos Biru Timur berbicara dan tertawa. Beberapa orang senang dan yang lain sedih. Wajah Ding Hao juga berubah. Oh tidak, dia juga lupa mengolah rumput pembekuan darah, sejenis rumput spiritual tingkat 9. Bayangkan saja guru wanita cantik dan anggun yang mendominasi, Simen Qiansui, sepertinya memiliki ekspektasi yang besar padanya. Dia lupa pekerjaan rumah yang ditugaskan padanya. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Hei, kakak senior Ding, apakah kamu melupakan sesuatu? Wang Xiaoqi menggerogoti daging binatang buas yang direbus di mulutnya dan menyeringai pada Ding Hao. Seniman bela diri terus berlatih bela diri setiap hari sehingga membutuhkan ki darah dan energi yang banyak. Daging sangat diperlukan untuk makan 3 kali sehari. Dalam hal ini, Sekte Pencari Ilmu Pedang melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Sejumlah besar binatang buas berbahaya tingkat rendah diburu dan menjadi makanan para murid di atas meja, memberikan aliran esensi dan energi vital yang stabil. Apa ada yang ingin kau katakan saat kau menyeringai mesum padaku? Ding Hao memandang Wang Xiaoqi. Menurutmu apa ini? Wang Xiaoqi mengeluarkan 3 pot bunga kecil dari jubahnya. Di dalam pot ada tanaman hijau subur seperti 3 tenda gladiol. Daun yang panjang dan tipis bergelantungan secara teratur. Batang setebal jari di tengahnya tumbuh lemah, dengan kuncupnya, penuh aroma herbal. Itu adalah rumput spiritual tingkat 9 dari rumput pembekuan darah. Rumput pembekuan darah adalah sejenis pengobatan spiritual tingkat rendah. Satu-satunya efeknya adalah membekukan darah. Jika ada yang terluka, dahan, daun, dan kelopak ramuan ini dihaluskan dan dioleskan pada lukanya, sehingga pendarahan dapat berhenti dalam waktu singkat. Bahkan jika arteri utama dipotong, darah dapat dihentikan dengan ramuan ini. Karena nilainya yang sangat praktis, ini adalah obat penting yang dibawa oleh banyak seniman bela diri berpangkat rendah ketika mereka bepergian atau tinggal di rumah atau berjalan di hutan belantara. Di mana kamu mendapatkan ini? Ding Hao sangat terkejut. Wang Xiaoqi menunjuk pemburu muda Zhang Fan di sampingnya. Yang terakhir menggaruk kepalanya seperti biasa dan tersenyum. Saya membudidayakannya. Saya dulu menyukai bunga dan tanaman. Banyak tumbuhan di kota pemburu yang dibudidayakan oleh anak-anak karena orang dewasa tidak punya waktu untuk melakukan hal-hal sepele ini. Tidak terlalu sulit untuk saya untuk mengolah rumput pembekuan darah. Jadi saya mengolah 2 pot untuk kakak senior Song dan kakak senior Ding, 1 pot untuk Anda masing-masing. Ding Hao tertawa terbahak-bahak. 3 pot rumput pembekuan darah memiliki cabang dan daun besar, batang halus, dan kuncupnya siap pecah. Akarnya hanya 2 cun jauh di dalam tanah, dengan rambut yang tumbuh dengan baik dan bagian atas dan bawah yang berbeda bagian. Semua khasiat herbal terkunci di tengah tanpa kehilangan apapun. Mereka dapat dievaluasi sebagai Super A. Simen Qiansui menunjuk ke 3 pot bunga dari rumput pembekuan darah, mengangguk puas dan bertanya, siapa yang menanam 3 pot tanaman herbal? Wang Xiaoqi tidak sabar untuk berdiri. Dia tersenyum patuh, Nyonya, saya, bersama dengan saudara senior Zhang Fan dan Ding Hao, membudidayakannya. Hei, sejujurnya, Nyonya kami yang cantik, untuk mengolah 3 pot rumput pembekuan darah ini, kami bertiga menghabiskan waktu banyak upaya dalam menyiramnya dan menggemburkan tanah semaksimal mungkin setiap hari, dan budidaya kami selesai sesuai dengan kebutuhan Anda. Ini semua karena rasa hormat dan cinta kami kepada Anda, Nyonya. Mendengar kata-kata seperti itu, murid-murid lainnya menutup mulut mereka dan tertawa. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa Wang Xiaoqi, orang ini berusaha menyenangkan Simen Qiansui dengan lidah yang fasih. Untuk guru wanita cantik ini, yang beberapa tahun lebih tua dari mereka, murid-murid di Akademi Kaos Biru Timur semuanya memiliki sedikit kasih sayang padanya. Cinta guru murid bukanlah hal yang tabu di dunia ini. Ketika remaja mencapai usia pubertas, tentu saja mereka mempunyai ide-ide aneh. Hari ini Simen Qiansui mengenakan jubah mengajar berwarna putih yang bebas dari debu. Payudara yang berkembang penuh dan bulat hampir menarik jubah pengajarnya. Pinggang ramping dan bokong montok menunjukkan godaan yang fatal. Godaan mematikan terlihat di setiap gerakannya. Kecantikan dan keanggunannya membuat orang hampir merasa tercekik. Mendengar kata-kata Wang Xiaoqi, Simen Qiansui tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya dan berkata dengan ringan, "Oh, benarkah? Ikuti permintaan saya tidak pernah mengatakan bahwa rumput pembekuan darah perlu disiram dan tanah harus dilonggarkan setiap hari. Ini adalah rumput spiritual yang tahan dingin dan tahan kekeringan,
perlu disiram setengah lusin kali setiap 3 hari. Tanah tidak perlu digemburkan, hanya perlu mengganti lampu setiap hari. Sungguh anehnya kamu mengendurkan tanah dan air setiap hari, dan mereka masih hidup. Senyum di wajah Wang Xiaoqi tiba-tiba mengeras. Sialan, itu salah bicara. Murid-murid lain tertawa terbahak-bahak. Simen Qiansui menambahkan, meskipun 3 pot rumput pembekuan darah memiliki peringkat tinggi, baik dari gaya pot bunga, kebiasaan pertumbuhan-tumbuhan, intensitas cahaya cabang dan daun, ukuran dan lebar cabang dan daun, atau bahkan metode pemeliharaannya, itu menunjukkan bahwa mereka dibudidayakan oleh 1 orang dan tidak berarti oleh 3 orang yang berbeda. Jadi, saudara muda Wang Xiaoqi, apakah Anda masih bersikeras bahwa Anda, Ding Hao dan Zhang Fan telah membudidayakannya? Wajah Wang Xiaoqi tiba-tiba pingsan, dan dia berkata dengan getir, bagus. Nyonya, Anda terlalu pintar. Memang benar bahwa mereka semua dilatih oleh saudara muda Zhang Fan sendirian. Oh, Zhang Fan. Mata Simen Qiansui tertuju pada pemburu muda yang selama ini tidak mencolok, memperlihatkan ekspresi terkejut. Simen Qiansui awalnya mengira Wang Xiaoqi membeli 3 pot rumput pembekuan darah dari kebun herbal di pasar. Lagi pula, dilihat dari teknik penanaman, siklus pertumbuhan dan pembukaan cabang dan daun, penampakan bunga dan wangi obatnya, semuanya telah mencapai level Super A, dan tidak ada murid pemula yang bisa menyelesaikan budidaya, namun tanpa disangka mereka dibudidayakan oleh seorang murid nominal. Simen Qiansui memandang Zhang Fan, yang sedikit kaku dan sedikit mengangguk. Dia mempunyai kesan padanya bahwa seharusnya dialah yang mendengarkan dengan penuh perhatian di setiap kelas. Ini adalah murid yang jujur dan pekerja keras, dan dia tidak bisa berbohong bahkan jika dia menginginkannya. Meskipun kekuatannya sedikit lebih rendah, dia tidak percaya bahwa dia benar-benar memiliki bakat dalam mengolah ramuan spiritual. Jika memungkinkan, dia harus dilatih dengan baik di masa depan. Memikirkan hal ini, mata Simen Qiansui malah tertuju pada Ding Hao. Ding Hao, apakah kamu juga curang? Dalam nada bicara Simen Qiansui, ada rasa marah pada Ding Hao karena dia gagal memenuhi harapannya. Semua murid di Akademi Kemeja Biru Timur dapat melihat bahwa guru cantik dan anggun Simen Qiansui memiliki perhatian khusus terhadap Ding Hao. Beberapa dari mereka bahkan mulai menebak bahwa Ding Hao begitu menarik sehingga baik perempuan maupun perempuan, bahkan guru perempuannya pun terpikat olehnya. Dalam menghadapi kritik, Ding Hao harus berdiri dengan sikap yang memalukan dengan alis yang rendah. Para murid kembali tertawa. Faktanya, untuk waktu yang lama apa yang membuat Ding Hao terkesan oleh para murid Akademi Kemeja Biru Timur bukanlah gambaran seorang guru jenius yang jauh di atas yang lain dan berada di luar jangkauan orang lain, tetapi yang memiliki kepercayaan diri, mudah didekati dan seperti saudara. Saat ini, melihat Ding Hao terlihat malu, mereka semua tidak meremehkannya. Sebaliknya, mereka merasa bahwa kakak senior Ding adalah manusia berdarah dan daging sejati dan teman hidup di samping mereka, bukan idola yang dingin. Namun, saat itu juga, sebuah suara penuh ironi dan ejekan terdengar dari belakang berduri. Hei, inilah yang disebut murid nominal yang memenangkan juara dalam kompetisi 5 akademi. Hebatnya dia bahkan curang dalam menanam pot rumput pembekuan darah, bagaimana ini bisa terjadi? Pria jahat dengan kerusakan moral menyelinap ke dalam sekte pencari ilmu pedang. Sayang sekali, dia menegur semua murid dengan mengatakan ini. Secara mengejutkan, kerumunan itu melotot dan memandang secara seragam ke arah belakang di mana suara itu berasal. Tidak ada yang tahu kapan muncul 3 atau 4 sosok arogan di pintu belakang kelas. Orang-orang ini berusia 14 atau 15 tahun, dan mereka seharusnya berada pada usia murid nominal. Tetapi pakaian mereka menunjukkan bahwa mereka bukan dari Akademi Kaos Biru Timur atau tidak dari 4 akademi lainnya. Mereka mengenakannya dengan sangat santai. Keempat pria berfluktuasi dengan cara yang sangat kuat dengan udara yang menghina. Melihat murid-murid Akademi Kemeja Biru Timur, nampaknya kaisar yang berada jauh di udara sedang melihat sekelompok pengemis. Kepala mereka adalah seorang remaja berusia 14 tahun, ramping dan sangat tampan. Dia memiliki alis berbentuk pedang yang condong ke pelipis, bahu kera dengan pinggang tawon, lengan ramping, berbentuk khusus dan pedang tergantung di pinggang kiri dan kanan, satu untuk setiap sisi, dan setiap pegangan dihiasi dengan lonceng emas kecil. Saat ia berjalan selangkah demi selangkah, lonceng emas itu mengeluarkan suara gemerincing yang jelas, dengan ritme yang sangat aneh,
seperti dering di hati semua orang, membuat hati semua orang berdebar kencang. Di antara murid Akademi Kaos Biru Timur, beberapa orang dengan kekuatan yang lebih lemah langsung pucat. Ini jelas merupakan keterampilan kultivasi yang sangat mendominasi seperti gelombang suara. Bersenandung. Ding Hao bersenandung dingin. Senandungnya berisi kekuatan alam murid bela diri 5 lubang, bercampur dengan kejutan ki yang menyebar. Irama lonceng langsung terganggu, kehilangan pesona demagogisnya. Banyak orang berseru dan saat itulah mereka sadar. Tak disangka Ding Hao dan yang lainnya tertipu hingga nyaris terluka oleh irama lonceng emas. Ini adalah keterampilan rahasia gelombang suara yang mengerikan. Siapakah keempat orang ini? Yuan Tiangang, apa yang kamu lakukan di sini? Ding Hao perlahan keluar dari tempat duduknya. 4 remaja semuanya adalah pejuang garis keturunan, dan mereka termasuk dalam 20 besar dalam daftar utama murid bangsawan yang namanya telah disebutkan. Sejak memasuki sekte tersebut, mereka berada di atas semua murid nominal biasa. Pemimpinnya adalah Yuan Tiangang, yang mengalami konflik dengan Ding Hao di area tangga 7 beberapa hari yang lalu. Yuan Tiangang ditemani oleh remaja tahi lalat, Wang Yong dan lainnya. Melakukan apa? Tentu saja, aku datang menemuimu. Tahi lalat hitam Wang Yong bergerak-gerak dan dia berkata sambil tersenyum paksa. Kita ada di kelas, segera keluar dari sini. Ding Hao tampak buruk, dan kelompok orang ini tidak berperilaku baik, jelas mereka datang untuk membuat masalah. Ding Hao sama sekali tidak akan bersikap baik kepada mereka. Yuan Tiangang menutup telinga terhadap peringatan Ding Hao. Matanya menyapu Ding Hao dan menoleh ke Simen Qiansui yang berdiri di podium. Tiba-tiba tatapan menakjubkan muncul dalam dirinya dan tak lama kemudian tatapannya berubah menjadi rasa posesif yang kuat dari wanita telanjang itu. Ekspresi seperti itu baru saja muncul di mata sipitnya, tetapi ditangkap oleh Ding Hao. Oh, aku tidak dapat membayangkan sekelompok murid biasa memiliki guru yang begitu cantik dan anggun. Yuan Tiangang menggelengkan kepalanya dan tersenyum lembut. Siapa nama Anda, Nyonya? Saya kira Anda lelah menghadapi kelompok sampah bodoh dan rendahan ini setiap hari. Kata-kata seperti itu segera membangkitkan kemarahan para murid di Akademi Timur Kaos Biru dan mereka segera bangkit dan memukul meja. Apa katamu? Dari mana kamu mendapatkan kesombonganmu? Siapa kamu? Wajah pesta pora juga layak untuk dibicarakan dengan guru kami Simen Qiansui. Keberanian dan kejujuran muda muncul, dan mereka berdiri satu persatu, menatap Yuan Tiangang dan teman-temannya. Mereka mengepung mereka, sungguh menyedihkan bahwa sekelompok ayam lokal, menghadapi burung phoenix, ingin memainkan permainan menang dengan mengandalkan banyak orang. Yuan Tiangang sangat menghina sehingga dia tidak menganggap serius Ding Hao dan murid lainnya. Dia masih menatap Simen Qiansui dengan ekspresi penuh sikap posesif. Dia adalah pria yang lugas dan didorong oleh gairah seksual dan dia tidak suka menyembunyikan perasaannya sama sekali. Kita sedang ada kelas, sekarang, tolong, keluar. Simen Qiansui mengerutkan kening dan berkata dengan nada ringan dan tegas. Guru cantik ini, seorang wanita yang mendominasi, juga orang yang luar biasa. Dia tidak pernah menyembunyikan suka dan tidak sukanya. Semua orang dapat melihat bahwa dia sangat muak terhadap tamu tak terduga ini. Nak, tahukah kamu siapa yang berdiri di depanmu? Wang Yong dengan tahi lalat hitam tersenyum muram dan berkata, kita semua adalah murid seni bela diri garis keturunan sejati. Bahkan beberapa tetua di sekte dalam tidak berani berbicara kepada kami seperti ini. Anda hanyalah seorang guru yang tidak dikenal dari murid nominal. Percaya atau tidak, kamu akan kehilangan pekerjaan bagusmu sebagai guru jika kakak senior kami Yuan mengatakan sesuatu yang menentangmu, dan kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan poin kontribusi sekte. Kata-kata seperti menjatuhkan bom di tengah kerumunan membuat para murid Akademi Kaos Biru Timur merasa pusing. Apa? Murid pejuang garis keturunan legendaris. 20 teratas dalam daftar master. Para jenius misterius yang namanya ditutupi. Tanpa diduga keempat orang yang merajalela dan kasar sebelum mereka adalah murid seperti itu. Beberapa murid di Akademi Kaos Biru Timur tiba-tiba merasakan kekecewaan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti hati mereka. Sejujurnya, penampilan puncak dari para jenius biasa seperti Ding Hao, Li Muyun, Liang Feixue, dan Lin Xin membuka jalan, jadi semua orang sangat menantikan para jenius pejuang garis keturunan di 20 besar daftar master. Namun kini penampilan keempat pria seperti Yuan Tiangang telah mengecewakan semua orang. Dibandingkan dengan Ding Hao dan lainnya,
yang disebut jenius garis keturunan ini hanyalah sekelompok bajingan. Benar-benar sekelompok yang telah salah dicintai oleh surga. Ternyata yang disebut pejuang garis keturunan memiliki kebajikan seperti itu, dan itu mengecewakan. Di tengah kerumunan, tidak ada yang tahu siapa yang buang air besar, tapi semua orang tertawa. Wajah Yuan Tiangang berubah. Wang Yong dan dua pejuang garis keturunan lainnya menjadi marah karena malu. Mata mereka dingin. Mereka menatap kerumunan itu dan mencibir, siapa yang bilang begitu? Siapa yang bilang tadi, keluar dari sini? Murid-murid Akademi Kaos Biru Timur kali ini tidak memiliki rasa takut sedikit pun dan semuanya mengangkat kepala. Ding Hao sedikit mengernyit di tengah kerumunan dan memikirkan lebih banyak hal. Yuan Tiangang, yang sombong dan bodoh, dikalahkan oleh satu gerakan beberapa hari yang lalu. Bahkan jika dia ingin mendapatkan kembali mukanya, dia tidak boleh membuat provokasi hanya setelah 3 atau 4 hari, dan tidak boleh mengambil risiko melanggar aturan sekte untuk membuat masalah di kelas kecuali kekuatannya tiba-tiba terjamin dan seseorang menghasutnya, dia juga sehingga Yuan Tiangang yang pemberontak muncul kapan dan di mana dia tidak seharusnya. Samar-samar, Ding Hao mulai merasa bahwa sekte pencari ilmu pedang sama sekali tidak monolitik seperti yang dia bayangkan. Ada juga arus bawah yang tidak terlihat dan berbagai macam situasi misterius yang tidak dapat dilihat oleh kebanyakan orang. Memang benar di mana ada orang, di situ ada Jiang Hu. Namun, meski memikirkan hal ini, Ding Hao berdiri dengan tegas. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Sekarang, segera keluar. Ding Hao tidak ingin para pelacur ini berbicara terlalu banyak. Dia berjalan ke Yuan Tiangang selangkah demi selangkah. 4 mata saling bersilangan dan menimbulkan percikan tak terlihat di udara. Ekspresi Yuan Tiangang sedikit berubah, lalu dia terkekeh dengan jijik. Bodoh, kamu bahkan curang dalam membudidayakan jamu kecil tadi malam, beraninya kamu bersikap kasar dan tidak masuk akal di hadapan kami. Biar ku beritahukan padamu agar kamu tahu bahwa kamu menang 3 hari yang lalu karena serangan diam-diam itu, aku tidak akan memberimu kesempatan seperti itu. Terlebih lagi, aku bukanlah diriku yang dulu 3 hari yang lalu, karena mengucapkan kata-kata seperti itu, dia tertawa penuh kemenangan dan tiba-tiba mengubah sikapnya yang mengesankan, haha, karena sekarang aku punya menstimulasi darah Tuhan di tubuhku. Ada seruan di antara kerumunan. Merangsang darah Tuhan. Apakah pria tampan dan merajalela ini telah bertransformasi dari orang biasa menjadi pejuang garis keturunan legendaris dengan kekuatan besar? Ding Hao mengerutkan kening. Pada saat ini, dia merasakan kekuatan aneh di dalam tubuh Yuan Tiangang. Itu bukan ki biasa yang berfluktuasi, tetapi tingkat dan tingkat kekuatan yang sangat tajam dan sangat tinggi. Kenapa? Apakah kamu juga merasakannya? Sudut mulut Yuan Tiangang terangkat, dan rasa jijiknya semakin terlihat jelas, takut. Hari ini, di hadapan orang-orang bodoh yang memujamu ini, aku akan menginjak-injakmu sehingga semua orang tahu bahwa di depanku, palsu jenius sepertimu bahkan tidak layak untuk mengangkat sepatuku. Benarkah? Kalau begitu, mari kita coba. Mata Ding Hao menjadi sangat dingin. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Pertarungan sudah dekat. Berhenti, kalian berempat, keluar dari sini sekarang. Simen Qiansui bergegas ke Ding Hao, dan tampaknya, dia khawatir Ding Hao dan yang lainnya mungkin tidak aman. Guru wanita cantik itu menjaga murid-muridnya di belakangnya dengan tubuh halusnya, menatap Yuan Tiangang dan teman-temannya dengan tenang dengan mata yang indah, dan dengan tegas berkata, saya akan memberitahu tim penegak hukum sekte apa yang sebenarnya terjadi hari ini. Meskipun Anda adalah murid pejuang garis keturunan, kamu akan dihukum karena mengganggu kelas mengajar. Menghukum, hahaha. Yuan Tiangang dan teman-temannya saling berpandangan, tertawa penuh teka-teki. Ayam tua sedang melindungi ayamnya. Ini lelucon paling lucu yang pernah kudengar, wanita bodoh. Tahukah kamu apa itu pejuang garis keturunan? Tahukah kamu betapa berharganya seorang pejuang garis keturunan? Tahukah kamu mengapa aku bergabung dengan ilmu pedang mencari sekte? Itu adalah tetua inti yang memohon padaku dengan keras selama 3 atau 4 kali sebelum aku menolak undangan dari sekte lain dan dengan enggan bergabung dengan sekte pencari ilmu pedang. Wanita bodoh, percaya atau tidak, aku akan segera membiarkannya kamu akan diusir oleh sekte pencari ilmu pedang. Merajalela, kesombongan yang terang-terangan, semua murid di Akademi Timur Kaos Biru meledak marah. Mengapa orang seperti ini menjadi murid dari sekte pencari ilmu pedang? Di dalam hatinya,
Tidak ada kesetiaan kepada sekte tersebut atau kebanggaan menjadi murid dari sekte pencari ilmu pedang. Wajah si Menqian yang anggun dan cantik masih terlihat tenang. Dia menunggu dengan tenang dengan tatapan mata dingin yang membuat Yuan Tiangang tiba-tiba merasa bosan dan malu sampai dia selesai tertawa. Lalu dia dengan lembut berkata, "Aku tidak percaya." Dia tampak seperti wanita dunia lain. Semua ancaman dan kesombongan, di hadapan ketidakpedulian yang tenang ini, menjadi vulgar. "Kamu," senyuman Yuan Tiangang mengeras di wajahnya, dan dia sedikit marah karena malu sehingga dia berusaha keras untuk mengatakannya. "Mari kita tunggu dan lihat, wanita bodoh, aku akan membuatmu menyesal." Ini sudah merupakan ancaman nyata. Saat ini, seseorang berdiri. "Kakak senior Simen, lupakan saja. Tidak masuk akal untuk berdebat dengan sekelompok bajingan seperti itu." Li Lan, yang sudah lama tidak berbicara, perlahan keluar dari kerumunan dan berdiri di samping Ding Hao, mengerutkan kening. Hanya tinju yang bisa membuatnya sederhana dan mudah dimengerti di mata bajingan seperti itu. Para murid di Akademi Kaos Biru Timur semuanya bersemangat. Kepala Akademi, Li Lan, akhirnya keluar. Apakah Ding Hao dan Li Lan, dua jenius paling cerdas di Akademi Kaos Biru Timur, akhirnya akan bertarung berdampingan? Namun, pihak lain memiliki 4 orang. Akibatnya, lebih banyak remaja yang melangkah maju dan berdiri di belakang Ding Hao dan Li Lan, melindungi si Menqian Sui di tengah. Meskipun tidak ada kemegahan, tindakan yang dilakukan oleh murid-murid Akademi Kaos Biru Timur menghasilkan momentum yang kuat, aura persatuan. Wang Yong, remaja dengan tahi lalat hitam, entah bagaimana merasa takut. Sekelompok makhluk tidak mengenal hidup atau mati. Yuan Tiangang mencibir pada mereka dengan wajah terdistorsi. Sebelum suaranya menghilang, bertele-tele, puff, tinju Ding Hao seperti kilat menyambar sudut mulut Yuan Tiangang. Kekuatan tinjunya yang tajam membuat suara gemuruh dengan serangkaian ledakan di udara. Dia sudah lama tidak sabar. Biarkan aku mengalahkan pria bau ini. Hei, Xiaolan, kamu menyelesaikan masalah dengan 3 orang lainnya. Dengan suara kekuatan tinju Ding Hao adalah suaranya yang dengan mudah mengolok-olok Li Lan. Li Lan tiba-tiba tersandung dan hampir terjatuh dan sebenarnya dia harus mengambil tindakan setelah mengumpulkan kekuatan. Dengan sekejap, tiba-tiba dia muncul di hadapan Wang Yong, remaja berkulit hitam, dan 2 temannya yang lain. Dia menyerang dengan telapak tangan, merasa sedikit bingung. "Ding Hao, kamu bajingan, seperti yang kubilang, jika kamu memanggilku Xiaolan lagi, aku akan merobek mulutmu." Telapak tangan ilusi seperti kupu-kupu giok dengan kekuatan kuat menyelimuti Wang Yong dan ketiga temannya. Pertarungan dimulai dalam sekejap. Ham, apakah kamu ingin melakukan serangan diam-diam lagi? Dengan suara mencibir, Yuan Tiangang mengangkat tangannya, melakukan tindakan menangkap di ruang hampa seperti kilat, mematahkan ilusi, dan dengan akurat memegang tinju Ding Hao. "Aku sudah mengatakan bahwa aku akan dengan kejam menginjak-injakmu hari ini. Sekarang kamu, kekuatanmu di mataku, terlalu buruk."